semua akan menyembah Tuhan dengan kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua di dalam tubuh jiwa roh kami. Kiranya Bapa, pada sore ini Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan. Anak-anakmu menghadap Engkau untuk memuji, memuliakan namamu Tuhan. Dan biarlah kebaktian ini kami boleh memberikan dupa yang harum bagi namamu. Terima kasih Bapakku, karena Engkau sendiri yang terus melawat kami setiap hari untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau pada sore ini bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Berapa banyak yang merasakan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya? Boleh lambaikan tangannya. Karena kebesaran Tuhan, anugerahnya kita semua berada sampai saat ini. Amin. Walaupun terkadang kehidupan kita ini tidak mulus-mulus aja, tapi percaya, tadi kata lagu, di tengah badai Tuhan ada. Amin. Bukan cuma pada saat kita senang kita mau mengucap syukur, tapi dalam segala situasi kehidupan kita mau tetap bersyukur bagi Dia. Amin. Sebab itulah kekuatan kita orang percaya. Mari siapkan hati kita, hidup kita hampiri hadirat kekudusannya. Mari kita muliakan Dia bersama-sama. Rindukan Tuhan kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Mari buka hati kita, buka hidup kita, arahkan hati kita, pikiran kita pada siang menjelang sore hari ini hanya bagi Dia. Dia mau berdakwah, Dia mau bekerja dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada gantinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada gantinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari bersyukur lagi, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu.
bersyukur kepadamu Tuhan. Berikan syukur bagi Dia. Pesonamu, katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Mari buka hati kita, jujur bersama Dia, katakan Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya mengabdi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi bersyukur bagi Dia. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi buka hatiku, katakan ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Katakan anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Beri angkat tanganmu bagi Dia, bersyukur bagi Dia. Dia baik buat setiap kita. Anugerah mempesona setiap kita. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Boleh tanpa musik kita angkat pujian, dikatakan mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari penyembah-penyembah Tuhan dengan jujur katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu
berharga di matamu. Sekali lagi katakan, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari bersyukur baginya, bersyukur baginya, naikkan syukur baginya. Dia baik, dia baik. Bersyukur baginya, bersyukur baginya. Tiada yang sepertinya. Dia di dalam
ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau siap melakukan perkara yang luar biasa Bapa di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau mengakui Bapa dan memproklamirkan Bapa bagi dunia bahwa Engkau terlebih besar Bapa di dalam dunia ini Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takut Tuhan, sebab Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau siap melakukan perkara-perkara yang luar biasa Bapa dalam pertemuan ibadah lansia Bapa di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, lalu hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami berlaksana ibadah kami Bapa di siang menjelang sore hari ini. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi yang terbaik bagi Dia, tepuk tangan terbaik bagi Dia. Boleh salami kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus besar. Salami kiri kanan kita, jangan bengong Bapak Ibu. Salamin kasih senyum yang terbaik, katakan Tuhan kita besar. Haleluya. Yo, sama-sama tepuk tangan bagi Dia. Boleh kenakan badan kita ke kanan kiri bagi Dia. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Yang besar, Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang besar. Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Mari datang menyembah Dia. Amin. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha. Sama-sama katakan besar. Yuk boleh kasih tepuk tangan terbaik sekali lagi buat Tuhan kita yang besar. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari ibu-ibu lansia yang luar biasa.
Mari kita sambut dengan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari silakan ibu-ibu.
Baik, sekali lagi dong Bapak Ibu yang hadir boleh kasih tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa, boleh memuji Tuhan dengan suara emasnya. Jadi bukan cuma bisa nyanyi di kamar mandi ya, tapi bisa buktikan kalau suaranya luar biasa, boleh dipakai untuk memuji Tuhan. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak rumah tangga, tapi juga seorang pengusaha besar, di mana Tuhan boleh bekerja lewat kehidupannya dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pertama kali saya mendengarnya, benar-benar saya terberkati apa yang Tuhan kerjakan atas beliau. Ya, untuk tidak berlama-lama kita manggil pesaksi kita di siang menjelang sore hari ini, Bapak Bapak Petrus dan Joni. Mari kita sambut dengan kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Nama saya Petrus dan Joni. Saya tinggal di Royal Medic, tetangga kita. Ya. Sebenarnya masalah pribadi saya, masalah utang piutang dengan adik ipar. Kenapa saya bersaksi di sini? Karena saya diizinkan. Mic-nya tolong ya. Saya diizinkan melihat muka Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang bisa bicara pada saya melalui pesan-pesan ini. Saya cerita dulu ke masalah pribadi saya. Sebenarnya masalah sangat pribadi, cuma saya mau karena menyangkut Tuhan Yesus maka saya mau ceritakan. Suatu hari adik ipar saya masalah kesulitan keuangan, ya. Pengusaha besar di Sumatera Utara, usahanya cukup besar. Saya pikir kan karena ada masalah karyawan, gaji karyawan pun nggak dibayar. Saya juga pernah jadi karyawan. Bayangkan kalau gaji nggak dibayar gimana ya? Ada gaji yang karyawan yang nilainya besar, medium, dan ada yang kecil. Kalau gaji karyawan kecil yang UMR aja nggak dibayar, punya penghasilan, punya tanggungan, baik beli susu, nyicil rumah, nyicil motor, nyicil mobil, nggak dibayar gimana? Kan kasihan. Saya pikir terus adik saya bilang, ya lu bantulah bisa nggak? Aduh saya gimana ya? Saya juga karyawan. Nah waktu itu, terus saya pikir, oke lah saya bantu. Mulai dari kecil saya bantu, jumlah kecil. Terus akhirnya jumlah besar, nilai miliaran. Terus waktu itu dijanjiin dibayar bunga, ya dia pinjam di bank juga bayar bunga. Jadi saya pikir pinjam saya yang kasih bunga, ya saya terima aja. Tahun Oktober tahun 2015, jumlah numpuk terus saya bayar bunga, bayar. Terus pada tahun 2019 mulai nggak bayar, terus saya nagih dijanji jadi surga. Terus pada tahun 2022 anak saya mau kuliah, saya mau kuliahkan anak saya ke Amerika. Terus saya pikirkan jumlahnya cukup besar, miliaran, saya mau tarik dana. Saya bilang anak saya mau kuliah, bantulah saya. Padahal duit saya kasih pinjam, saya minta tolonglah cicil balik. Oke, dijanji surga juga. Ternyata nggak dibayar juga. Walaupun dia ada jaminan sertifikat 12 sertifikat di saya, 6 sertifikat ada PPJB lunas melalui notaris jaminkan ke saya. Terus saya pikir, waduh gimana ya? Saya lagi anak saya mau kuliah, nggak dibayar juga. Terus akhirnya saya pura-pura ngancem, wah kalau gitu caranya kita mau pakai debt collector gitu. Oh silakan katanya. Kalau mau pakai debt collector ya kita terima, kita ladenin. Aduh gimana nih? Padahal saya cuma ngancem doang, ketak-ketak dia doang, pura-pura gitu. Akhirnya ditantangin gitu, aduh gimana ya? Akhirnya saya cerita ke istri pasti ribut lah, ini rumah tangga kita dia ribut. Terus saya bilang, oh kalau gitu caranya, istri bilang ya udah kita pakai pengacara. Saya cari, kita berusaha dong, kan mau nagih. Ya, kita cari pengacara dengan senang hati. Terus bicara rate-nya, waduh gimana ya? Kita mau nagih duit kita di saudara, kita malah mau keluar duit lagi gitu. Terus istri saya bilang ya mau nggak mau gitu,
Ya kan, dia kan sudah nggak benar, udah iblis gitu. Kalau lu nggak mau nagih, nggak pakai pengacara, itu saudara lu. Berarti lu bantu dia, loh. Gimana bantu dia lagi? Mesti dong lu berani maju dong. Berani maju, berarti lu benar mau nagih gitu. Terus akhirnya saya kira cari pengacara, ketipu lah di pengacara, ketipu jumlah gede ratusan juta juga. Waduh gimana? Terus suatu saat saya pikir kita doa, saya doa, istri saya juga doa, ya kan, doa. Ini butuh dana, anak mau kuliah, yang duit nggak ada. Terus doa terus. Suatu hari saya bersujud, saya berdoa, terus istri juga berdoa sampai ngiler gitu ya. Terus saya takut, tapi kita sakit ya. Saya bilang ke istri, kita harus kuat, ada Tuhan Yesus. Kalau doa terus kita sakit, malah dia pasti tepuk tangan, kita gimana kan? Terus suatu hari saya Oktober tahun 2022 saya bersujud, saya berdoa dalam Tuhan Yesus, saya doa. Terus dalam doa saya bersujud gitu di persujud ranjang. Muka Tuhan Yesus nyala, bentuk warna lampu pijar. Ntar saya kasih lihat gambarnya berwarna pijar tuh. Saya doa, terus saya dipimpin. Saya tinggal di Royal di lantai 15. Terus saya ke depan lihat, di langit masih kelihatan lagi muka Tuhan Yesus. Terus saya langsung betul ke dalam rumah, ambil kamera, saya foto, hitungan detik terbang lagi, saya foto lagi muka Tuhan Yesus ketutup Tower E. Saya kan di Royal, Tower E ketutup, kemudian terbang hilang muka Tuhan Yesus. Saya ke dalam cari di internet, hitungan detik juga ketemu muka Tuhan Yesus yang persis yang saya lihat, saya diizinkan lihat. Terus ada pesannya. Saya boleh ada fotonya? Ada? Boleh saya tampilkan ya? Bisa? Bisa Pak, ada USB. Bisa tampilkan. Kirim ke siapa? Bisa ditunjukin. Bisa dikirim ke kamu. Terus itu Punya paku di Bluetooth ke laptop. bisa ya? Di situ klik kanan ke gambar Bluetooth ya. Isi file. Yang kanan. Bagian Bluetooth aja. Paling pojok kanan. Nggak kelihatan. San tidak sini. Bisa pakai San WA tidak sih, sini. WA. Seperti tidak sini. San sini. Pakai WA coba. WA. Masalahnya WhatsApp sih. Hah? Dari Pakur kan ke grup. Ke grup. Kenapa? Paku pakai Bluetooth ke laptop. Laptopnya nggak bisa. Emang nggak bisa pakai ini web WhatsApp dari Mereka belum. Jadi belum online macam-macam. Itu masih pakai. Ya, sebut dulu ya. Naik kelas dulu. Bisa kabar. Mana coba dia? Kiri dia. ya maksud saya itu kan ada Google Chrome tuh, itu kan ketik dari situ web Ke begini. web. Abang sini. Kita sambil tunggu fotonya. Terus kondisi kita kan nilai cukup besar ya, total 6M pokoknya. Ya, jadi saya sampai kurus 8 kilo. Saya ngakunya ke istri saya turunnya cuma 4 kilo, padahal saya turun berat badan saya 8 kilo. Dengan kejadian itu Tuhan Yesus ngomong sama saya langsung, sekarang saya sudah pulih, berat badan saya sudah pulih kembali normal. Tapi masalah saya Tuhan Yesus bilang berserah. Saya kan cari saudara saya yang di Amerika, saudara kakak saya paling besar, tolonglah ngomong ke adik saya, kan adik dia juga,
kasih tahu lah, ini kan masalah ke keluarga, jangan sampai ke pengadilan, kan mencoreng nama keluarga. Terus kakak saya bilang dia usahakan bel adik saya yang di Sumatera Utara, terus dia udah bel. Adik saya kakak saya nggak nyangka, adik saya omelin dia, kamu jangan ikut campur, ini urusan pribadi saya. Kaget saya, ya sudah. Terus saya doa lagi. Terus saya dapat pesan dari teman-teman dari YouTube bahwa kalau melalui ayat-ayat Tuhan Yesus, kalau Anda mengandalkan manusia akan kecewa. Sudah terbukti. Saya dan oleh saudara juga kecewa, oleh pengacara juga kecewa. Terus Tuhan Yesus bilang harus taat sama saya. Tuhan Yesus bilang, jadi mau nggak mau kan istri, biasalah manusiawi ya kita, istri pasti debat dong. Ini kan duit kita mesti usaha lagi, debat pakai pengacara yang hebat gini. Ternyata dia juga pakai pengacara yang tanda kutip, pengacara yang dibayar. Pengacara itu pernah bantu jenderal bintang 4 yang pernah masuk penjara, kabur ke luar negeri. Dan pengacara itu juga pernah masuk penjara. Saya pikir wah kita nggak bisa mengandalkan, sudah bukti melalui manusia kita kecewa. Makanya saya dipesan sama Tuhan Yesus, ada pesannya yang kita baca bahwa saya harus taat sama Tuhan Yesus. Maka cara manusia pasti kecewa. Maka saya dikasih penampakan Tuhan Yesus nyata di langit sini. Oktober tahun 2022. Kita sahabat tunggu ya. Ya, saya juga bersaksi. Saya sudah bersaksi ke Sumatera Utara, Medan, bersaksi juga ke Lampung waktu kita liburan reuni. Saya juga bersaksi waktu anak saya wisuda di China di pesawat. Saya bersaksi waktu di Medan, kita ada reuni Medan di Sumatera di Brastagi. Saya bersaksi sama teman-teman pada merinding. Saya ceritakan waktu teman-teman saya satu kamar berdua sama teman saya. Dia 3:30 sudah bangun, main HP, saya belum bangun, dia ting tong. Terus saya bangun, dia bilang ngapain kamu? Saya jam gila, baru 3:30, kamu main bisa ganggu, saya mau tidur gitu. Terus akhirnya dia bilang, nggak bisa tidur. Oke, saya cerita, kebetulan dia Kristen Katolik juga, saya juga Katolik. Saya bilang saya ada apa? Diizinkan Tuhan Yesus melihat muka Tuhan Yesus, kamu mau dengar? Oh mau. Sekarang kamu ceritain. Saya ceritain. Seperti saya cerita penampakan gitu, masalah pribadi saya utang piutang, penampakan Tuhan Yesus, dia merinding satu badan, posisinya tidur gitu. Itu yang di Sumatera Utara, di Brastagi. Terus di Lampung kita reuni, kumpul sama teman-teman. Nah kumpulan teman-teman terus pas itu ke Goa Maria, saya juga cerita bersaksi gitu. Ada penampakan Tuhan Yesus.
Saya bercerita gitu sampai di Goa Maria tuh teman-teman merinding tangannya kiri kanan dulu pada merinding. Saya kaget kenapa ya kok gitu ya. Terus saya dapat kiriman video-video dari teman-teman. Kalau karena kita ada penampakannya, saya diminta ada maksud Tuhan Yesus kepada saya, minta saya bersaksi. Maka setelah itu saya bersaksi lagi. Waktu saya ke Singapura ketemu teman ya, udah malam teman karena kan saya orang Jakarta, teman saya udah PR Singapura, teman-teman lama janji mau ketemu. Terus saya bilang kamu keluar dah, saya kan nggak tahu jalan, mendingan kamu keluar. Dia bilang dia pulang kerja jam 8, mandi segala macam udah malam gitu. Oh nah ya, boleh ya nih. Ini yang pertama, saya dijelaskan dia. Waktu saya doa itu saya berdoa muka Tuhan Yesus nyala bentuk warna. Terus saya digiring ke depan balkon, saya lihat ke langit. Mas lihat kelihatan ini yang pertama. Terus saya langsung masuk ke kamera foto ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Nah, ini. Kemudian terbang lagi. Ketutup tower E. Ini saya foto lagi, kelihatan. Ini yang dua. Kemudian saya cari di Google. Nah ini. Apakah Bapak Ibu lihat sama nggak seperti yang di langit itu? Yang di langit tadi yang pertama, terus ketutup muka setengah. Nah ini saya cari di Google ini, ketemu langsung. Itu detik ketemu. Pesannya ini. Tolong bisa Bapak bacakan pesannya Tuhan Yesus pada saya. Aku mengerti terkadang hidup ini tidak seperti yang engkau harapkan. Taruhlah pengharapanmu padaku, aku akan membuka jalan bagimu. Ya. Aku mengerti terkadang hidup ini tidak seperti yang engkau harapkan. Taruhlah pengharapanmu padaku, akan kubukakan jalan bagimu. Amin. Tuhan Yesus kita ajaib. Tuhan Yesus hidup. Ini ngomong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa ngomong sama kita melalui audio, melalui orang lain, pelantara. Ini melalui pesan. Ini saya lihat di YouTube. Dan Tuhan Yesus kasih lihat mukanya. Itu Tuhan Yesus. Dan izinkan saya foto yang tadi, 2 foto itu. Saya bersaksi kemana-mana, ke China kemana, pada merinding semua. Saya kaget, kenapa nih? Terus saya dapat pesan sama teman-teman, kan saya diminta untuk bersaksi terus. Maka saya bilang Tuhan Yesus itu hidup, ajaib dan bisa ngomong. Dan Tuhan, saya udah coba pakai cara orang, cara pengacara itu. Tuhan Yesus bilang, berharap pada manusia kita akan kecewa. Taruhlah harapanmu padaku, akan kubukakan jalan. Maka saya ngomong sama istri, kita harus taat. Tuhan Yesus sudah pesan sama kita. Tuhan Yesus ajaib. Gitu. Sekian saksi saya. Terima kasih. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, kesaksian dari Pak Joni. Jadi kalau kita punya masalah apapun, seberat apapun, datang sama Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar karena dia sumber kekuatan. Spiritnya, rohnya terlebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Ya Bapak Ibu, jadi jangan lari kemana-mana, tapi kita lari sama Tuhan, berharap sama Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Mari siapkan hati kita, hidup kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.